Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Arif channel 21. Mana di konten kali ini yaitu sosialisasi kepesertaan badan penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan. Dimana Dinas Tenaga Kerja yang mengundang 50 perusahaan UMKM di bidang UMKM untuk menghadiri acara sosialisasi di Hotel M bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watan Sawito, Kelurahan Macorowali, Kabupaten Pindrang. Yuk kita lihat bosku. Kita naik lift ke lantai 2 bosku. Halo guys, kita lagi adakan acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Nanti kita bikin di foto kan dulu tidak ada sih. Ada nih dua. Ada tadi lupa dari tadi. Iya. Sih gimana mau ketemu? Ini mana? Ada materi. Kedatangan owner pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pindrang seperti owner ayam geprek bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, owner perusahaan air sehat yang ada di Jalan Beruang, dan masih banyak lagi. Sebelum mereka masuk ke ruangan sosialisasi, owner pelaku UMKM harus menandatangani buku tamu dulu. Ayam geprek dan dulu itu apa? Untuk telepon dia. Tentara mana males film Andre? Nah apa? Langganan. Nanti bisa lagi cari lagi. Aduh, semua mau dipaji itu deh. Capek. Ada kursi enggak? Pindah kalau tanda namanya saya sama tanda. Telepon Kang Kajolo, apa anggota kita. Kalau hari ini nanti saja Kedatangan acara rata-rata dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pindrang ini yaitu ayam geprek. ada nomor yang terima di kemarin tapi tidak tahu. Anu mini Redmi, Cok. Oke. Oh iya, tadi ada. Ada. Ini bukan dia. Oke, pada sayang. Tadi. Assalamualaikum. Kan ada nih di sini yang lain itu tinggal namanya sama nomor HP. Mana baca? Nomor HP. Selamat. Nomor HP sana. Belum mulai kita yang kesini ada semua Molor semua jadi lama. Kan undangan jam 9. Kalau Kali lagi 3 kali satu apa biar berkasih ditambah semua. Ownernya Mi apa ini?
Nanas donat. Oh, Nanas donat. Minum Nanas aja. donat. Mas, pakai ini. Alamat rumah. Jangan lupa. Alamat kamu tambah saja. Subscribe. Katanya tahu dari suara. hah? Oke. Tabe. Tabe. Jangan lupa pakai masker. Iya, supaya cepat. Tabe 25. Baik, masalah satu kali nih. Kasih kanan tutup dulu. Ada 30 saya ilustrasi kau waktu depan kamu kasih kah? Ambil kan. Oh, iya. Halo, ini udah main. Kalau biar buat aja udah main sekarang. Iya, cepat balik. Iya. Kementerian Agama juga sedang mengeluarkan kalau mau naik haji harus sudah terdaftar JKN. Iya, mau kawin juga kan. Iya. Supaya anak yang lahir. Jadi nanti kita tampilkan lembaga-lembaga mana saja ya masuk dalam Ya, Islam ini. supaya pemahaman teman-teman Termasuk ya, surat tentang pengerjaan. ya. Nggak di sini, sambung. Jangan. Kurang satu. Saya di TLM dulu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pindrang dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Pindrang. Bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna melaksanakan salah satu kegiatan yaitu sosialisasi BPJS, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Salam dan salawat kita kirimkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas kehadirannya sehingga kita Terima kasih Bu Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang terhormat Kepala Cabang BPJS Kesehatan dalam hal ini Kota Parepare ya, mewakili Pindrang, Sidra Baru. Yang terhormat Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pindrang, seluruh jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman seluruh peserta sosialisasi BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, inilah manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan di tempat kerjanya saja. Jadi kalau kita tidak bisa selesaikan melalui komunikasi telepon, nanti kita koordinasikan dengan tim ahlinya dan kita melapor ke Pak Kadis. Pak Kadis
tindak lanjuti, nanti tim kami yang turun ke lokasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu saja di tempatnya, kita akan menjemput. Jadi itulah salah satu sistem yang kami bangun untuk bagaimana lebih cepatnya Bapak Ibu mendapatkan informasi ketenagakerjaan. Siapa tahu ada Bapak punya masalah di perusahaan, Pak, bagaimana kalau saya begini? Bagaimana saya kalau mau butuh karyawan? Kami siap bantu. Daripada bapak-bapak capek-capek datang ke kantor, nanti tim kami yang menjemput. Mungkin itu saja himbauan dari saya selaku yang dipercayakan oleh Pak Kadis untuk mengelola sistem informasi ketenagakerjaan. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang mempunyai unek-unek atau pertanyaan terkait layanan ini, kami siap. Mungkin itu saja himbauan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Iqbal. Beliau ini adalah ketua tim admin layanan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu butuh dibantu berkonsultasi atau apa ada masalah di tempat pekerjaan, bisa melalui hotline yang tadi disebutkan. Kalau ada pertanyaan untuk ingat audiensnya memang dari badan usaha. Nah, singkat nanti lebih banyak mungkin kita didiskusi kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi poin pertama adalah apa yang membedakan dokter atau ke rumah sakit. Dokter bilang, Pak, Bapak tidak bisa bekerja 4 bulan. Ya. Terus dia lapor bosnya, saya tidak bisa kerja Pak 4 bulan karena disuruh sama dokter. Sama bosnya bilang, ya nah, tapi karena kamu tidak bekerja, tidak ada kontribusinya ke rumah makan, ya saya tidak bisa kasih gaji misalnya. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, BPJS Ketenagakerjaan yang mengganti gajinya dia, BPJS Ketenagakerjaan yang mengganti pendapatannya dia yang hilang karena dia kecelakaan kerja. Ya, artinya tetap ada pendapatan. Perusahaan tidak rugi, rumah makan tidak rugi karena katakanlah, oh ini tidak ada kontribusi, tidak bisa dibayar gajinya, yang bayar gaji nanti BPJS Ketenagakerjaan. Kalau rumah makan tetap membayar gajinya, karena ya biar nih, mungkin masih ada hubungan keluarga tetap dibayar, BPJS Ketenagakerjaan yang mengganti kepada rumah makannya. Jadi tidak ada yang dirugikan Bapak Ibu. Berapa jumlahnya? Mekanismenya 1 tahun pertama 3.165 sekian. 1 tahun pertama. Tadi kan dia 4 bulan tidak bisa kerja. Artinya setiap bulan dia akan menerima seperti ini. Ya, kalau perusahaan tidak membayar, kami yang ganti ke tenaga kerja. Kalau perusahaan tetap membayar gajinya, kami langsung bayarkan kepada pengusahanya. Nah, itu sudah 1 tahun. Kemudian setelah lewat 1 tahun itu digantikan 1.582 sekian, setengahnya. Sampai kapan? Sampai sembuh, sampai cacat atau meninggal dunia. Sepanjang itu belum terpenuhi dan dia masih dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah dengan ada surat keterangan tidak bisa bekerja dari dokter, ini terus berjalan, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Kalau yang tidak jadi peserta tadinya Bapak harus mengeluarkan uang lebih banyak, dia harus merawat karyawan Bapak, harus bayar gajinya. Dengan ikut ini, dana yang harusnya untuk keluar tadi bisa untuk tambah modal, bisa untuk menutupi hal-hal lain yang Bapak mau mengembangkan usaha. Jadi salah satu fungsinya juga bahwa resikonya dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian selanjutnya ada perawatan dan pengobatan. Ini keterangannya sesuai dengan kebutuhan medis, artinya tidak ada batas biayanya Bapak Ibu. Berapapun kami cover. Yang paling baru 2 minggu lalu mungkin bisa cek di Google, ada tukang ojek online di Surabaya. Dia dirawat di rumah sakit 96 hari. Dia operasi kepala 2 kali, tabrak lari dia. Biaya yang sudah keluar 1.200.000.000 lebih. Ini masih sampai sekarang masih dirawat. Ya, tidak ada batas biaya Bapak Ibu. Sampai apa? Sampai sembuh, dinyatakan mengalami kecacatan atau meninggal dunia. Kalau kita lihat iurannya tukang ojek itu kalau ditarik ke belakang baru masuk iuran 700.000 sekian.
Kemudian kalau meninggal dunia totalnya 173 juta akibat kecelakaan kerja. Ditambah beasiswa bagi anak pekerja 2 orang, iurannya Rp17.000. Nah, kalau jaminan kematian 9.497, kalau meninggal dunia 42 juta, dengan kepesertaan 3 tahun ada beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak. 9.000 iurannya, Pak. Saya mau kasih contoh, ada orang yang tidak mau gotong royong, biar saya 9.000 saya talangi sendiri. Saya mau kumpulkan sampai 42 juta. Berapa lama dia harus mengumpulkan 9.000 per bulan? Ternyata 368 tahun. Baru terkumpul 42 juta. Ada nggak yang usianya sampai 300 tahun? Ya sudah reinkarnasi 4 kali mungkin. Tidak ada. Artinya begitu jadi peserta, tinggal menunggu, Pak, kapan waktunya datang. Karena yang hidup menuju ke kematian. Tinggal yang membedakan dia punya bekal atau tidak. Itu saja. Ya. Nah, jaminan hari tua ini yang bisa dimanfaatkan, dicairkan setelah berhenti bekerja. Kalau sudah ikut 1 tahun 2 juta sekian, 5 tahun 10 juta, 10 tahun 21 juta. Ini belum ditambah dengan hasil pengembangan. Tidak kena biaya administrasi, tidak kena pajak. Ya, ini yang banyak dicairkan. Nah, kemudian kalau jaminan pensiun, kita nanti sudah mekanisme online semua. Tidak ada lagi pakai berkas segala macam, semua serba online, daftar online, pelayanan online, semua serba online. Bahkan yang terbaru, kami nanti tidak ada lagi cetak kartu. Memang kami saat ini punya kartu KIS, kartu ASKES, kartu BPJS, semua itu sama. Tapi kedepannya nanti kita tidak punya lagi kartu, cukup KTP. KTP ke puskesmas, tujukan KTP cukup. Kita sudah launching di bulan Januari 2021. Nanti juga bagaimana anak yang tidak punya KTP umur 17 tahun boleh pakai kartu keluarga. Di situ kartu keluarga ada nomor induk kependudukan. Atau bisa pakai kartu KIA, kartu identitas anak. Jadi kita tidak butuh lagi nanti pakai kartu-kartu segala macam. Jadi cukup KTP, nanti sudah bisa dapat pelayanan di fasilitas kesehatan. Terus kata kunci berikutnya adalah kepesertaan wajib. Jadi siapapun penduduk Indonesia wajib jadi peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi prinsipnya wajib. Tapi jangan jadi beban. Benar yang sampaikan tadi Pak Sony, regulasi jangan jadi beban, tapi lihat manfaatnya dari program JKN ini. Terus yang ke-8 dan ke-9, dana amanat dan hasil pengolahan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program. Jadi iuran yang dikumpulkan Bapak Ibu, yang dibayarkan Bapak Ibu ke kami, terima kasih Pak Sony. Iuran yang dikumpulkan ke kami itu akan kembali lagi ke peserta, bukan masuk ke BPJS Kesehatan. Dana ini masuk dan dikembalikan lagi ke peserta dalam bentuk program atau ada perubahan regulasi yang sering terjadi. Misalnya penyesuaian iuran seperti itu. Oke, saya lanjut. Mengapa kita harus menjadi peserta JKN? Yang pertama adalah untuk perlindungan, yang kedua adalah untuk gotong royong, yang kaya bantu yang miskin, yang mampu yang sakit, yang sehat membantu yang sakit, yang muda bantu yang tua, dan seterusnya. Yang terakhir patuh. Nah, apa yang dikasih medis kami tanggung. Karena ada satu peserta masyarakat yang tidak mampu dibantu pemerintah. Itu kejadiannya sudah lama, mungkin sudah biayanya sudah sangat tinggi. Dulu itu 2018 bulan Mei dia membutuhkan biaya 1,8 miliar satu orang. Itu 2018 bulan Mei. Kenapa saya ingat? Karena dia diundang ke Istana Presiden. Pada saat dilihat biaya pelayanan kesehatannya kenapa sangat tinggi. Obat 800, biaya pelayanan kesehatan 1M dan sisanya 800 juta. Itu jadi bayangkan satu orang itu membutuhkan biaya sangat tinggi. Mungkin saya lanjut. Untuk besaran iuran di kami itu dibagi beberapa kelompok. Ada kelompok yang disebut adalah peserta pekerja penerima upah. Di sini ini penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran sesuai Perpres yang baru dibayar oleh negara, ditanggung oleh negara sebesar 42.000. Masyarakat miskin, tidak mampu, atau kategori yang dikategorikan oleh pemerintah untuk dibantu. Ini
Kalau di Pinrang sendiri hampir 200.000 penduduk Pinrang dibantu oleh pemerintah. Artinya 50% nih penduduk Pinrang dibantu oleh negara. Jadi penduduk Pinrang ada 400.000, yang dibantu sekarang sudah hampir 200.000. Terus untuk pekerja penerima upah seperti bapak-bapak, ibu-ibu itu iurannya sesuai persentase. Iurannya sesuai persentase. Kalau pekerja bayarnya 1%, kalau pemberi kerja tanggungnya 4%. Jadi kalau saya pekerja, gaji saya misalnya 3,5, saya hanya bayar 35.000 ke BPJS Kesehatan, saya sudah bisa ditanggung pelayanan kesehatannya. 35.000 ini untuk siapa saja? Saya, istri saya, dengan anak-anak. Jadi hanya 35.000 bisa menanggung maksimal 5 anggota keluarga. Hanya 35.000. Kalau kita daftar mandiri, untuk kelas 3 saja 42.000 per orang. Tapi kalau lewat perusahaan kita hanya bayar 35.000 untuk satu keluarga. Jadi lebih menguntungkan kalau kita terdaftar lewat perusahaan dibanding daftar secara mandiri. Itu ya. Kalau kelas 2 100.000 untuk peserta mandiri, 150.000 untuk kelas 1. Jadi iurannya lebih besar kalau di peserta mandiri, tapi kalau ditanggung perusahaan itu lebih ringan. Karena perusahaan membayar 4%. 4%-nya. Jadi kalau 4% dikali 3,5 juta, itulah iuran yang dibayar. Pekerjaannya itu daftar sebagai pegawai. Itu dengan bayar iuran 1% dan 4%. 1% pekerja dan 4% perusahaan. Ini yang ditanggung oleh setiap pekerja. Yaitu misalnya nih peserta bayar iuran 1%, yang ditanggung adalah istri atau suami yang sah dari peserta apabila belum bekerja. Tapi kalau sudah bekerja dia harus berdiri sendiri. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah dari peserta, di mana dengan ketentuan tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum berusia 21 tahun. Tapi kalau dia usianya sampai 21 sampai 25 tahun itu, selama dia masih kuliah, itu masih ditanggung. Tapi wajib lapor surat keterangan kuliahnya setiap tahun. Jumlah anak maksimal 3 orang sesuai urutan anggota keluarga. Yang saya contohkan tadi, kalau gajinya 3,5 dikali 1%, dia bayar 35.000. 35.000 itu sudah satu paket dengan satu keluarga ini. Demikian sosialisasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pinrang bagi pengusaha UMKM. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Arif Channel 21, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel aku. Nanti anak-anak dilaporkan untuk dipindahkan di tanggungan istri atau suami yang lebih tinggi hak kelasnya. Jadi